warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nurul Hajjah dari SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan dan mohon kritik dan saran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Ya. ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Habib pimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan kita mau mulai pembelajaran. Coba dulu sampahnya ini, Alena dulu sampahnya dulu. Coba dilihat dulu. Ini sudah dikeluarkan? Sudah. Kita hari ini mau belajar apa? Determinan matris. Foto 3 kali 3. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Nudia ada? Ada Ibu. Oke. Naila? Naila ada? Nggak ada ya? Oke ya. Bunga? Ada Bu. Iya? Jaki? Lady? Lady. Oke. Alaina? Ada Ibu. Suja? Jaki? Putri? Iya. Rafa? Ada. Afra? Ada. Sanul? Habib? Bilfa? Ada Bu. Nasiwa? Ada Bu. Sifa? Ada Bu. Al-Hafiz? Usairi? Hari ini berarti 2 orang yang nggak datang ya? Jadi sama Naila. Kalau gitu, kita mau belajar. Sebelumnya kita udah berkelompok nih ya? Masing-masing di kelompoknya. Kelompoknya ada sesuai dengan yang biasa dibagikan? Kalau sudah, biar kita mulai pembelajarannya. Oke, dalam pembelajaran itu ada yang harus kita tahu, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu siswa dapat menentukan determinan matriks berordo 3x3 dengan benar, kemudian menganalisis sifat-sifat determinan matriks berordo 3x3 secara benar, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan matriks berordo 3x3 dengan benar. Nah, ini tujuan yang harus kita capai hari ini. Sebelumnya, untuk kita lebih mudah, jadi sebaiknya kita langsung melihat LKPD dan bahan ajar. Ini ada LKPD dan bahan ajar. Biar lebih mudah Ibu menerangkan. Nah, kan sudah dibagikan LKPD dan bahan ajar. Nah, itu juga sebagai bahan ajar, sebagai bahan untuk kita
belajar hari ini. Dan juga kita ada menggunakan alat peraga nanti ya. Kemudian tahap pembelajaran, itu tahap pembelajaran mengerjakan LKPD secara berkelompok, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian kelompok lain wajib menanggapi dan bertanya. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok harus ada yang bertanya atau menanggapi. Kemudian ada 3 penilaian yang mau dinilai hari ini, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi sebelumnya kita lihat dulu video ini. Tahukah kamu manfaat mempelajari determinan matriks? Kira-kira udah ada yang tahu? Belum. Coba kita lihat dulu ya videonya ya. Bahwa matriks matematika itu digunakan dalam sistem komputer. Pemanfaatan matriks antara lain pada bidang keamanan komputer serta untuk pemrograman yang membutuhkan AI dalam ilmu komputer. Selain itu, enkripsi data dapat dilakukan dengan menggunakan beragam operasi matriks. Jadi, jika kalian ingin menjadi seorang programmer atau masuk ke jurusan teknik informatika, akan sering banget nih menjumpai materi matriks ini. Sekarang perhatikan tabel berikut ya. Nah, selanjutnya, yuk kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, sudah disampaikan tadi kan apa manfaatnya? Kira-kira penting nggak kita belajar matriks? Salah satunya apa tadi? Programmer ya. Berarti kalau untuk mengenkripsi data perlu perkalian atau operasi matriks. Jadi kita memang sangat perlu mempelajari. Tahukah kamu apa itu matriks ordo 3x3? Tahu? Tahu ya. Jadi untuk matriks ordo 3x3 berarti matriks itu punya baris, 3 baris dan 3 kolom. Ya, itu yang namanya matriks 3x3. Iya. Kalau ibu tanya matriks 2x2? 2 baris. Dia yang namanya matriks. Kemudian ada berapa metode dalam menentukan determinan matriks ordo 3x3? Kira-kira ada berapa? 2. Siapa dari yang sebutin? Akis. Kamu Akis. Kira-kira metode apa? Kofaktor sama determinan. Oke. Kofaktor dan determinan itu saudara sama. Nah, jadi satu lagi apa? Ya, siapa? Alena dulu. Sarus ya, sarus metode satu lagi. Itu kan udah kita pelajari kemarin yang garis-garis. Nah, lupa. Kita lihat lagi nih, ada penjelasannya. Nah, ini untuk diperhatikan sama-sama. Nanti kira-kira apa yang disampaikan. Ini video pembelajarannya. Yang dapat kita pahami sebagai nilai konstan dari suatu matriks. Di pembahasan kali ini, matriks yang kita anggap punya determinan adalah hanya matriks persegi. Matriks yang banyak baris dan kolomnya sama, kayak matriks 2x2, 3x3, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke yang paling simpel dulu, yaitu determinan matriks ukuran 2x2. Misal, kita punya matriks A 2x2 dengan entry-entry-nya adalah A, B, C, D. Maka determinan itu bisa dinotasikan sebagai det A, atau kadang dikasih tanda mutlak kayak gini. Itu maknanya sama, determinan matriks A dapat dirumuskan sebagai A, D, B, C. Sebagai contoh, misal ada matriks A, entry-entry-nya adalah 1, 2, 3, 4. Maka determinan A adalah 1 kali 4 dikurang 2 kali 3. Hasilnya 2. Tinggal gitu aja kalau matriks ukuran 2 kali 2. Tinggal A, D, B, C. Semoga ini menjadi kalian. Nah, sekarang kita masuk ke matriks yang lebih gede, 3 kali 3 kali 3. Untuk matriks 3 kali 3 lebih enak kita langsung pakai contoh aja ya. Misal kita punya matriks 3 kali 3 sebagai berikut. Dalam matriks 3 kali 3 setidaknya ada 2 metode yang bakal kita bahas di video kali ini. Yang pertama disebut sebagai metode Sarus. Dalam metode Sarus, matriks 3 kali 3 yang akan kita cari determinannya, kita tulis ulang, lalu copy 2 kolom yang pertama jadi kayak gini. Nah, selanjutnya nilai determinannya adalah sekali ini ditambah sekali ini ditambah sekali ini, lalu dikurang sekali ini, dikurang sekali ini, dikurang sekali ini.
Langsung aja kita cobain soalnya. Alat peraga. Nah, ini alat peraganya namanya kodetik. Kotak determinan matriks. Matriks matematika. Sebenarnya matematika ini nggak masuk sini. Ini yang masuk sini itu kotak determinan matriks. Ini prinsipnya sama seperti yang dijelaskan tadi. Jadi dipakai alat peraga. Contohnya misalnya ini ada matriks 2, 1, 6, 0, 5, 3, 2, 4, 1. Dari sini tentukan determinan matriks ini. Nah, jadi ini sudah ditempel, maka hasilnya min 6, 8. Caranya gimana? Untuk buka kan? Ya. Nah, kita ambil dulu mau ke mana? Dari sini ya? Ya. Berarti mulai dari 2 yang kita tutup. Berarti 2 ini, berarti ini sama ini ya? Ya. Nah, berarti ini ya? Ini kan? Ya. Maka ditulis di sini 2 kali determinan dari ini. Determinan ini berapa? Ya, karena 5 kali 1 5 dikurang 12 ya? Ya. Jadi hasil kalinya menjadi 14. Kemudian diambil ya 1. Ini kok jadi min 1? Versi. Ya, plus min ya. Maka 1 menjadi ini kan? Maka matriksnya yang ada 0, 3, 2, 1. Maka berapa? 0 kurang 6. Maka jawabannya menjadi 6. Kemudian satu lagi ya, 6. Yang 6. Benar ya? Ini ya? Nah, berarti dapat determinannya 4 kurang 10. 0 kurang 10. dapatnya min 10. Maka tinggal dikali, dapatnya min 60. Hasil yang sudah dikali tinggal ditambahkan. Ya kan? Nah, 14 sama 6 berapa? 8. Ini 8 ditambah lagi 60 kali 8. Paham? Jadi mudah kalau untuk menggunakan alat peraga. Karena tinggal kita taruh sampai hasilnya dikali dan jadi. Nah gitu. Kalau sudah paham, maka lihat LKPD-nya. Ada berapa masalah? Ada 4 masalah. Berarti nanti setiap kelompok mempresentasikan ya. Kita bagiannya nanti kelompok 1 dapat yang mana, kelompok 2 dapat yang mana ya. LKPD-nya ya silahkan dikerjakan menggunakan alat peraga lebih gampang. Jadi alat peraga sudah ada masing-masing meja? Ada. Silahkan menggunakan alat peraganya. Oke. Ya, itu sudah ada. Tinggal ditulis nomor-nomornya. Tulis soal angka-angkanya. Jadi ini kan kita banding 1 aja. 1 berarti kan terus dia letakkan. Itu kan. 4 kurang 2. Boleh dipakai alat peraganya biar gampang. Mana? 6 kan? 5 kali 2? 10. 10 kurang 12? Min 2. Ya, mana yang mau dibuatnya? 1 9 6
8 itu 6. Ya, silakan dibuat terus di KPD-nya. Jangan lupa nanti ada kesimpulannya per kelompok. Buat kesimpulannya per kelompok. Presentasi silakan masing-masing kelompok menempelkan. Jangan bersuara ya, kalau bersuara sama aja. Oke, kalau sudah ditempel silakan ke depan. Berikan ke bawah. Perwakilan aja ya. Ya. Ini kan ngambil satu, nanti dibilang nomor berapa daripada. Berarti itulah yang menjadi urutan presentasi ya. Ya, silakan ambil. Dua. Jawaban satu. Berarti nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kegiatan 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Zaki, dan ini Nurdia Salsabila dan Bunga Air Tawangsa dan sahabat saya Zulfiar Fahmi. Baiklah, kegiatan satunya akan dijelaskan oleh teman kita Nurdia Salsabila. Jadi karena kami kelompok 1, jadi kebetulan juga kami mendapat urutan pertama. Jadi kami akan menyelesaikan kegiatan yang pertama. Kegiatan perintah di LKPD yaitu kami bisa menyelesaikan determinan matriks ini menggunakan dua cara, yaitu sarus maupun kofaktor. Namun di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang metode sarusnya. Jadi untuk mencari determinan matriks menggunakan metode sarus, dia kita tulis dua kolom pertama ini, kita tulis di sini. Terus kita kaliin sesuai X kayak ini. Jadi 2 kali 3 kali 2 itu positif, 1 kali 1 kali 1 itu positif, 0 kali minus 1 kali minus 2 itu positif. Nah, kalau dia ke kanan dia positif, kalau kiri dia negatif. Kemudian ini kita kalikan 2 kali 6, 2 kali 3 6, 6 kali 2 12 positif. Kemudian 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian 0 kali min 1 kali min 2 hasilnya 0. Kemudian min 1 kali min 1 kali 2 hasilnya plus 2. Kenapa plus 2? Karena di sini minus. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya 19. Dan mungkin kalau kalian penasaran dengan cara kofaktornya, itu hasilnya juga sama 19. Jadi bisa menggunakan dua-dua cara tersebut. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman semuanya? Baiklah, kalian dari kelompok 2 silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke kanan itu apa emang bisa disatukan? Nanti di kanan, tapi maunya minus, sudah kirinya plus, boleh? Enggak, karena emang aturannya kalau dia ke kanan itu plus, kalau ke kiri dia minus. Berarti nggak bisa ditukar? Enggak. Makasih. Makasih. Ada lagi? Ya. Baiklah, habis saya nomor 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan di situ kan tadi disebutkan untuk dengan aturan sarus kita mengulang dari kolom pertama dan kedua itu
kita pindahkan di samping. Bagaimana kalau misalnya kita pakai kolom kedua dan ketiga? Apakah boleh? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab. Nah, jadi kenapa kolom pertama dan kolom kedua? Karena emang dari rumusnya itu harus kolom pertama dan kolom kedua. Karena jika memakai kolom kedua dan ketiga, hasilnya akan berbeda lagi dan tidak sama dengan jawaban yang sebenarnya. Maka jawaban diterima? Terima kasih. Mungkin cukup sekian sesi tanya jawab kita. Dan akan dilanjutkan oleh sahabat saya sendiri Julian Fadli yang akan memberi kesimpulan dari kegiatan 1. Jadi kesimpulan untuk mencari determinan materi ini bisa melalui cara metode Isarus dan kofaktor. Jadi dengan cara metode Isarus ini kita caranya menulis 2 kolom pertama, lalu dicari determinannya. Oh ya. Oh. Baik, sekian dari kelompok kami. Kelompok 1 selalu menjadi satu-satunya. Semangatnya atas perhatian dan niatnya untuk memperhatikan penjelasan kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 dan akan menyelesaikan kegiatan 2. Saya yang beranggotakan saya sendiri Alsyifa Putri, saya Laina Afifah, Saya Muhammad Tadi, saya sudah Lutfi. Jadi dalam soal tersebut kita telah tahu kan, setelah itu kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama seperti paket 1, penginapan 4 malam, transportasi 3, makan 5, biayanya 2.030.000. Yang kedua paket penginapannya itu 3 malam, transportasi 4, makan 7 kali dan biayanya itu 1.790.000. Yaitu paket ketiga penginapan 5, transportasi 5, makan 4, biayanya itu 2.500.000. Setelah itu kita ubah menjadi model matematika. Yang semua ini diturunkan menjadi 4x tambah 3y tambah 5z hasilnya 2.030.000 dan 3x tambah 4y tambah 7z hasilnya 1.750.000. 5x tambah 5y dan tambah 4. Kemudian versi 5 silakan kita pilih angka yang dari mana 3, 4, 5. Kemudian kita jumlahkan, setelah kita jumlahkan dengan angka hasilnya menjadi minus 32. Nah, ini kita kan sudah tahu hasilnya minus 32. Kita mesti tahu cara cari X, Y, dan Z. Karena yang sudah tahu, kita tinggal cari delta X-nya. Jadi ini kolom yang ini, yang X ini diganti dengan ini. Kolom yang ini diganti dengan ini. Misalnya dari Y, kolom yang ini diganti sama ini. Kalau dari Z, kolom yang ini diganti sama ini. Nah, kemudian cari pakai aturan Isarus. Sama kayak kelompok sebelah pakai aturan Isarus, kelompok kanan itu plus, kelompok kiri itu minus. Nah, nanti bakal ada hasil. Nanti hasil dari ini dibagi dengan hasil ini. Hasilnya 400.000. Berarti nggak X 400.000. Begitu juga dengan Y. Dibagi hasilnya 60.000. Yang Z hasilnya 50.000. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa kehitungannya itu, kalau dapat kesimpulannya itu, bahwa penginapan itu sehari harganya 400.000. Karena penginapan misalkan sebagai X. Kalau transportasi seharinya itu 60.000. Sedangkan yang Z itu biaya makannya sehari 50.000. Nah, sekian, ada yang ingin bertanya? Dari sana. Baik, misalkan kita sudah tahu untuk mencari nilai deltanya menggunakan cara faktor. Apakah boleh kita mencari nilai deltanya menggunakan cara Isarus? Kan tadi seperti yang dikatakan waktu pertama. Enggak menggunakan deltanya. Dengan deltanya itu kan menggunakan cara faktor. Apakah boleh kita mencari cara Isarus? Boleh saja, malah lebih
tapi kalau pakai cara satu bakal capek sih. Gini-gini kan kalau pakai tinggal dibagi aja lebih mudah. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Ada Bu, jelas. Jelas, sudah cukup jelas. Nah, kita bisa ambil kesimpulan nih dari ini. Kita tuh bisa pilih penginapan dengan harga terbaik dengan fasilitas terbaik juga. Mau makan banyak, pilih yang ini. Makan banyak, murah. Nah, kalau mau yang lama-lama di penginapan, nah pilih ini 5 hari di penginapan. Tapi kalau mau yang biasa-biasa aja, pilih yang masih pakai jasa. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi walaupun kelompok 1 adalah salah satunya, kami adalah di kelompok 2. Tiada yang keduanya. Oke, sekian dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu dengan kegiatan 3 dengan soal diberikan sebuah matriks P242 min 1 21 3 min 34. Tentukan determinan matriks tersebut. Nah, sebelum itu kita perkenalan diri dulu dengan saya sendiri, Faris Al-Habib, dan saya Muhammad Islam Hakim. Dan saya Putri Devi Ananda. Saya Robert Arifah. Saya Fadil Rasono. Oke, baik. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rafa. Jadi di sini kita memakai metode kofaktor. Jadi kita pakai nilai inversi yaitu plus minus, min plus min dan plus minus. Jadi kita ambil 3 minus 2. Min 1 kali 4 min 4 kurang 3 min 7. Min 1 kali min 3 3, 2 kali 3 6 sama 6 punya min 3. 2 kali 11 22 min 4 kali 7 28, 2 kali 3 6. Setelah dapat hasilnya semuanya digunakan hasilnya 40. Melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya. Baik, silakan. Jadi boleh nggak pakai inversinya itu baris kedua atau kolom pertama? Apa kalau misalnya pakai baris Hasil pertanyaannya. Sebenarnya untuk di baris kedua atau baris ketiga sebenarnya itu boleh saja. Cuman kali ini kami kebetulan memakai baris yang pertama. Ada lagi? Kami lebih dan kurang kami mohon maaf. Oke, sebelum saya tutup, dengarkan kesimpulan ini. Baik, jadi dengan kita mempelajari metode pemantauan ini, kita dapat berbagi cara lain untuk mencari determinan matriks 2/3 selain cara sarus yang dijelaskan oleh Profesor tadi. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk hasil diskusi kami, saya akan membawa aura-aura semangat lagi. Sebelum kita masuki ada sebuah pantun. Si Suja makan durian gresik, makanya di kota Setabat. Mari belajar determinan matriks bersama kelompok 4. Oke, kelompok kami berisikan anggota saya sendiri Muhammad Ihsan Al-Syairi, Saya Muhammad Al-Hafiz. Saya Zilfa Zain. Saya Zilfa Hakim. kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dipresentasikan oleh M. Hafiz. Ini soalnya kegiatan 4. Akhir perjalanan menawarkan paket Pasti dan makan. Dan di harga sewa hotel yaitu 400, kemudian transportasinya 80.000 dan makannya adalah 90.000. Kemudian kita menjadikan dia sebuah matriks. Lalu paket yang ditawarkan itu ya dari ini paket 1 4 kali Kan dengan matriks harga sewa. Habis itu kita dikeluarkan dan
kesimpulan yang dapat diambil, paket yang menawarkan paling murah adalah paket 2 karena biayanya 2.150.000. Nah, sudah murah dapat lagi makanya 7 kali, jadi kenyang kita. Tempat wisata 4 kali, jadi puas kita jalan-jalan. Dan penginapan apalah 3 kali cuma. Nah, kalau menurut saya kelompok 1 satu-satunya, kelompok 2 tiada duanya, dan kelompok 3 ya begitulah. Maka kelompok 4 adalah penyempurna sebuah kelompok. Oke, ini adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tadi sih saya harga yang termurah. Jadi kami mau tanya harganya itu harga yang terkenal, biaya apa yang dikeluarkan dan pakai berapa? Yang mahal, yang terkenal. Yang paling mahal itu ada di paket pertama. Sekitaran 2.320.000. Tapi yang cuma didapat itu cuma 5 kali dipakai sama 4 kali besar. Tapi tidak gunakan. Nah, kelompok lain ada lagi yang bertanya? Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sangat seru ya. Tadi sudah dipresentasikan masing-masing kelompoknya. Nah, kira-kira dari masing-masing kelompok apa kesimpulannya? Yang dari keseluruhan yang kita pelajari hari ini mengenai determinan matriks order 3x3. Siapa yang mau? Dua. Atau kelompok satu? Kelompok satu nanti buat kelompok 3. Apa kesimpulannya kelompok 1? Jadi kesimpulannya untuk apa yang kita pelajari hari ini yaitu di pelajaran determinan matriks itu untuk menentukan determinan sebuah matriks kita ada 2 cara, yaitu metode Sarus sama metode kofaktor. Terus juga kita menghitung determinan matriks itu bisa bermanfaat ke banyak hal. Contohnya aja kayak kegiatan 2 sama kegiatan 4 tuh kita bisa tahu gimana ya harga yang paling efektif kalau kita mau liburan, penginapannya berapa, makannya berapa. Jadi itu sangat membantu gitu ya. Oke. Kelompok 3 tadi? Silakan Putri. Putri Prima. Jadi kan juga jadi ya lebih mudah pakai matriks lebih segala kayak ke hotel mau ke restoran gitu kan. Harga murah masih banyak ini ya, banyak fasilitasnya. 3, apa kesimpulannya? Kesimpulannya dengan adanya alat ini jadi sangat-sangat membantu kami untuk bisa menentukan dengan lebih mudah seperti ini dan lain-lainnya. Berarti dengan adanya alat juga membantu pembelajaran kita tentang matriks ya? Oke. Dari kelompok kami, matriks ini dipakai untuk ikut programmer, ekspresi data, dan yang ilmu teknologi. Lebih ke ilmu teknologi ya? Oke, berarti semua dari kelompok sudah menyimpulkan masing-masing dan sangat bermanfaat memang matriks ini kan? Ya. Yang apalagi masalah memilih paket-paket liburan ya kan? Ya, sebenarnya untuk kegiatan 2 dan kegiatan 4 itu selain dengan matriks bisa juga diselesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi. Cuma itu terlalu panjang. Jadi kalau dipakai determinan agak sedikit ringkas dibanding eliminasi dan substitusi untuk 3 variabel ya. Ya, apalagi pada teknik informasi juga sangat dibutuhkan. Oke. Nah, kita sudah sampai menarik kesimpulan. Sekarang kita mulai soal evaluasi. Jadi masing-masing silakan susun bangunannya seperti semula. LKPD dan alat peraganya silakan dikumpul di sini.
pulpen merah. Nah, siapa yang udah siap boleh minum? Semuanya? Nah, kalau sudah, silakan. Tadi itu sticky note-nya ada bagi. Nah, silakan tulis sesuai dengan arahannya. Kalau sudah siap, boleh ditempel di sini. Silakan ditempel kalau sudah siap. Tempel yang cantik. Jangan tinggi kali ini. Asyik. Kita semua. Oke, selanjutnya pemberian reward. Aduh, itu lah strategi satu lah. Satu. Ada dua kelompok yang paling sempurna yaitu Satu. Satu dan empat. dua. Ya, 2, 4. Satu dan empat. Selamat kepada kelompok 1 dan kelompok 4. Semoga kelompok yang lain juga lebih berpacu lagi ya. Di minggu depan kita jumpa lagi, yaitu dengan matriks inverse matriks ordo 3 kali 3. Pembelajaran kita sudah selesai. Untuk supaya pembelajaran kita ini bermakna, jadi alangkah baiknya kita mengucapkan syukur, yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Dan jangan lupa terus belajar. Pokoknya kita selalu semangat dalam menuntut ilmu.